Selamat siang peserta di Open Public Class Indonesia Financial Expo and Forum 2021. Selamat datang juga yang sudah bergabung, yang sudah lihat booth-booth yang sudah ada di event. Dan tentunya juga saya sebagai host Wendy Utomo akan memandu pada Open Public Class pada siang hari ini. Dan tentunya acara ini disponsori oleh Bank Mandiri, Astra Internasional, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, PLN, Bank BTN, Bank Mayapada, MMI Mandiri Investasi, iPod Fund, ada Prodia, Sailendra Capital, ada toko kripto, Sinhan Asset Management Indonesia, Jasa Marga, PNM, Sukor Asset Management, ada RTI, ada Bahana TCW Investment Management, ada Sharp, ada Bank Syariah Indonesia, Dana Indonesia, Bursa Efek Indonesia, dan juga Pegadaian. Buat yang baru masuk juga di event kali ini, itu juga ada lebih dari 30 booth yang bisa Anda kunjungi dari industri keuangan, pasar modal, dan juga bisnis. Ada juga lebih dari 70 jam Open Public Class gratis. Ada trading competition, itu dengan total hadiah sekitar 38 juta rupiah. Ada peluncuran buku dari krisis ke krisis, dan undian berhadiah dengan total hadiah lebih dari 300 juta rupiah. Wow. Nah, sebelum acara dimulai, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran peserta Open Public Class kali ini, yaitu dengan tema Money Management. Nah, sudah banyak yang bergabung tadi ya, yang udah nungguin, dan sekarang juga mau dimulai selama 1 jam ke depan. Dan narasumber kita kali ini adalah Bapak Doni Wok ya. Selamat siang Pak Doni. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak Wendy. Sehat Pak Doni? Sehat, puji Tuhan, sehat. Nih, Wendy gimana nih di sana? Ya, sehat juga Pak. Oke, good. Baik, untuk para peserta Open Public Class dengan tema Money Management, itu nanti juga bisa melakukan interaksi dengan memberikan pertanyaannya di bawah ya, di bawah kolom, nanti akan ada kolom chat yang tersedia pada layar Anda. Itu pertanyaan yang nanti dikumpulkan, nanti akan ada sesi tanya jawab, nanti akan saya berikan ke Pak Doni pertanyaannya. Baik, kali ini langsung saja kita masuk ke topik yang penting, tema yang penting nih Pak ya, money management dalam trading saham ya Pak ya, dan juga investasi saham. Betul, betul. Baik Pak Doni, kami persilakan untuk memberikan paparannya mengenai money management. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke. Nah, kalau bicara mengenai investasi, tentu banyak pilihan ya untuk melakukan investasi begitu. Nah, teman-teman bisa memilih mau investasi di properti, mau investasi di emas, kripto, dan lain-lain sebagainya. Yang saya lebih fokus adalah di saham ya untuk kali ini. Karena kalau kita investasi itu kan kita pengennya bisa ngebit inflasi ya gitu. Jadi setahu saya inflasi sekarang di level 1 point something ya. Coba data makro. Ya. Ini kalau kita lihat average-nya 1,48% ya. Jadi kemarin September di 1,60. Kalau kita lihat data makro kita itu ya 2018 3,20, 2019 3%, terus 2022% makin turun ya 2021. Oke. Kita mau ngebit yang namanya inflasi, sehingga kita melakukan investasi. Nah, teman-teman bisa perhatikan seandainya dulu sebelum COVID kan 3% inflasi, gaji kalian, penghasilan kalian itu berapa persen sih naiknya setahun di atas inflasi atau enggak? Terus harga barang-barang juga bisa melebihi di sektor tertentu itu bisa naiknya bisa lebih dari 5% seperti itu. Jadi makanya kenapa kita melakukan investasi. Kalau kita bilang investasi di saham, biasanya kita selalu menggunakan namanya dana dingin atau cold money, yang memang dana ini kalau kita hilang ya udah nggak apa-apa gitu kan. Investasi sendiri atau kita masukin uang kita di pasar modal itu ada dua tipikal kan, ada tipikal investor atau tipikal trader seperti itu. Nah, kalau yang teman-teman yang biasanya masih
masih newbie, yang masih mahasiswa, yang uang terbatas gitu kan, biasanya itu kan kegoda untuk melakukan trading. Awalnya sih maunya investasi gitu ya, dengan yuk nabung saham, tapi biasanya ketika RDN udah jadi, pengennya apa? Trader, jadi trader, trading, seperti itu. Nah, kalau investasi, nah, investasi ini kan kita bisa ada dua pilihan ya, yang saya bilang bagi investor, kamu mau nabung saham, ya kan, nabung saham secara bulanan, rutin, gitu kan, atau kamu mau one shot. One shot itu sekali aja masuknya, mungkin ketika pasar saham lagi terkoreksi harga sahamnya. Nah, nabung saham ini kan kalau yang masih mahasiswa mungkin terima dari orang tua namanya uang saku, ya nggak? Setiap bulan terima uang saku disisihin, misalkan biasa Starbucks minggu tiap hari mungkin dikurangin dua kali seminggu dan sebagainya. Yang penting lu ada uang buat nabung saham gitu. Atau misalkan kalian jadi freelance gitu kan, dapat tambahan lain, misalkan jadi translator lah, atau jadinya penyanyi MC wedding lah, atau apalah gitu kan. Jadi yang penting kalian generate money selain uang saku yang dikasih oleh orang tua. Nah itu ketika begitu ya bisa disisihkan untuk nabung saham yang setiap bulan kalian lakukan pembelian saham. Nah, gitu. Kalau yang tipikal yang sudah bekerja ya dari gaji ya, sisihkan misalkan 10% untuk investasi. Apakah itu mau di tradingin atau dibuat nabung saham, nggak apa-apa. Yang penting sudah disisihkan, seperti itu ya kan. Terus kalau yang one shot itu biasanya ya, one shot ini kan kalian bisa lakukan kalau yang sudah bekerja ya, itu sorry, one shot itu kalian bisa lakukan misalkan kalian dapat insentif, ya kan, insentif, lalu dapat bonus misalkan, itu kalian bisa lakukan one shot itu, atau THR, misalkan dapat THR ya kalian bisa lakukan pengisian untuk yang one shot itu, ya. Ini agak delay, bentar. Insentif, bonus, atau jasa produksi. Biasanya kalau orang-orang yang di BUMN yang manufacturing itu dapat jasa produksi gitu ya. Apapun istilahnya itu teman-teman bisa sisihkan untuk one shot. Jadi nunggu ketika market terkoreksi. Biasanya kalau kita lihat 10 tahun belakang IHSG itu dia terkoreksi biasa di bulan Mei atau di September atau di November gitu ya. Tapi kalau kemarin saya baru lihat IHSG itu mostly di November sebenarnya ya. Koreksinya gitu. Cuman mungkin tahun lalu November Desember itu benar-benar ngebul ya, special condition karena COVID ya. Seperti itu. Jadi nabung saham ini kan uang saku gaji rutin ya disisihkan setiap bulan. Kalau one shot ini kalian nunggu momen di mana harga sahamnya terkoreksi. Nah, kalau investasi ini kan cenderung kalian melihat fundamental perusahaan, betul kan? Jadi lebih berat di situnya, baca public expose-nya, baca annual report dari perusahaan tersebut. Yang penting kalian tahu, kan investasi ini kan untuk jangka lebih dari 1 tahun. Ya nggak? Jadi pilih saham-saham yang memang menurut kalian, kalau saya tabung saham ini mungkin 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan tuh pasti oke. Gitu ya. Jadi kalian pertimbangkan ROE-nya lah, PBV-nya, PER-nya, dan rasio-rasio yang lain ya, yang mesti kalian perhatikan, PEG-nya gitu kan. Dan buat saya investasi itu karena kalian lebih dari 1 tahun ya jangka waktunya. Nah, lebih jangka panjang tentu lebih berat ke dividen play. Jadi cari yang memberikan dividen yang setiap tahun rutin memberikan dividen. Jadi ini lebih ke fundamental gitu ya. Lalu kalau mengenai one shot tadi, ya nunggu koreksi, terus kalian lihat teknikalnya kapan kalian entry, ya kan. Nah, di siang hari ini saya lebih fokus ke tradernya sebenarnya. Karena apa? Karena yang saya tadi bilang, orang itu cenderung maunya investasi, tapi akhir-akhirnya larinya di trader begitu. Ada yang misalkan mereka pekerja gitu ya, kantoran gitu. Pengennya sih investasi, lama-lama kegoda jadi trader, tapi mereka nggak punya cukup waktu gitu. Akhirnya mereka lebih tepat untuk kayak swing trader seperti itu. Nah, case di sini investasi saya udah selesai. Terus kalau untuk makro ya, biasanya kan kita lihat itu kan bisa baca di buku ini ya, yang Conscious Guide to Macroeconomics David Amos ya. Di situ ini untuk makro, kondisi makro itu biasanya kalau kita mau menentukan misalkan outlook 2022 itu apa, biasanya kita lihat kondisi makronya dulu kan, atau di first semester, second semester kita selalu lihat kondisi makro ya, mau itu BI rate itu kita lihat ya, BI rate sekarang itu 3,50, dulunya sebelum COVID di 6% ya kan.
lalu inflation rate-nya bagaimana, ini kan biasanya terendah sekali kita. Lalu uang yang beredar, cadangan devisa kita seperti apa, utang luar negeri kita, ya kan, dalam USD itu seperti apa, nanti kalau dolar menguat, rupiah melemah seperti apa, saham-saham apa aja yang kena, gitu kan, baca perdagangan kita. Nah, ini kita harus punya kayak ini ya untuk makro. Nanti kalau pengen belajar, baca di buku ini, David Amos tuh oke, baca ya. Oke, saya ke tradingnya dulu, gitu ya. Ini saya ambil contoh tradingnya itu dengan dana 1 miliar modal dingin. Ini di luar yang ini ya, di luar investasi gitu. Jadi ini benar-benar yang trading gitu. Nah, kok 1M gede banget ya Pak? Ya cuma 1M. Mungkin kalian buat 10 juta, 100 juta, tinggal dikelilingin aja nolnya gitu ya. Oke. Lalu saya selalu bagi dua ya untuk dana trading ini gitu. Yang 80% itu saya benar-benar ada di RDN, sisanya di RDPU begitu. Nah, pilihan investasi kan selain saham ada obligasi, ada reksadana begitu ya. Nah, reksadana sendiri ada reksadana pasar uang, reksadana saham ya kan, reksadana pendapatan tetap atau syariat, ada reksadana campuran. Nah, itu macam-macam ya. Cuman kalau untuk case-nya di trading itu biasanya saya simpan 20% itu di RDPU gitu. RDPU itu biasanya kan kalau kita ini 5%-an ya. Lihat aja nanti kalau kinerjanya masing-masing reksadana, misalkan ini boleh sebut merek nggak sih? Harusnya. Oke lah, saya kasih contoh misalkan Sukor ya, Sukor Money Management itu bagus, terus ada beberapa lagi misalkan BNI punya juga lumayan bagus. Nanti teman-teman bisa cek ya, itu mau beli reksadana bisa di Bibit, bisa di Bareksa atau yang lain-lain. Dan saya kelupaan tadi, ketika kita mau trading di saham atau investasi di saham, kita tentu harus punya namanya RDN, gitu kan. Nah, rekening dana investasi atau rekening dana nasabah ini kalau bisa dipisah ya antara mana yang investasi, mana yang trading, begitu. Jadi teman-teman bisa memisahkan itu supaya nggak kecampur, fokus gitu. Dan kalau bisa pilih reksadana itu yang di apps-nya itu bisa beli reksadana juga. Jadi selain saham, di apps-nya itu RDM-nya itu bisa beli untuk reksadana. Jadi itu akan enak buat kalian, nggak usah switch aplikasi lagi. Jadi cuma satu aplikasi, dana kalian di situ, kalian bisa switch ke mau beli RDPU gampang, mau trading saham gampang. Jadi nanti aplikasinya apa, sekuritasnya apa tuh teman-teman bisa pilih sendiri ya. Lakukan riset mau pakai RDM mana. Oke, back again, tadi saya bilang bahwa trading saham 80% dananya, jadi kalau yang saya bilang trading saham itu pasti under 1 year ya, jadi untuk RDPU-nya 20%, jadi kalau tadi dana 1M, kita bagi 800 juta sama 200 juta di situ. Nah, kalau di kita sendiri, itu kita selalu bilang ada yang namanya 3 bagian di trading itu. Ada yang day trading, jadi day trading ini termasuk yang namanya scalping ya, yang gerak cepat, menitan, detikan, itu mereka 3% cuan, bungkus pindah lagi saham lain. Nah, itu mungkin sudah spesialisnya di situ ya. Lalu ada swing. Swing ini yang kita kalau di saham daily kita pakainya itu sampai 2 mingguan. Tetapi ada juga orang yang pakai swing itu berdasarkan chart-nya ya. Jadi swing-nya dia dilihat antara support sama resistance. Swing-nya itu berapa kali swing. Nah, itu bisa juga dipakai. Tapi yang kalau di kita ya mungkin swing nggak usah lama-lama gitu ya. Sedangkan kategori ketiga kita punya 3 to 6. Ini 3 to 6 itu 3 to 6 month ya. Jadi 3 sampai 6 bulan. Jadi ini kita bagi 3 gini. Jadi istilahnya ini kalau yang dia trading kan buy and sell di hari yang sama, swing itu kita 2 mingguan, 3 to 6 months ini ya 3 sampai 6 bulan kita beli, kita hold sampai sejangkau itu. Nah, kalau yang 3 to 6 months ini sama halnya kayak kita melihat kuartalan, laporan keuangan kan 3 bulanan dirilis ya. Lalu kita harus lakukan namanya review itu per semester, jadi 6 bulanan. Nah, jadi makanya kita ada yang namanya 3 to 6 months. Biasanya on that ya, ketika kita melakukan klasifikasi ini. Nah, di trading sendiri kita berapa persen sih dari 100% yang kita sisihkan 800 juta ini? Nah, ini biasanya kita 20% untuk day trading. Jadi teman-teman misalkan day trade ya berarti kalau 20% kita pilih dua emiten aja. Kalau swing 30% itu 3 emiten aja. Yang 3 to 6 months kita pilih 5 emiten saja. Total kita pakai 10 emiten. Jadi di porto kita. Oke, sebelum ini saya lupa. Oke.
Di saham diri kita punya trading rules yang saya selalu bilang kalau mau trading ya sebut trading rules ya, ada trading plan. Nah, trading rules kita kenapa saya pilih ini 10 saham? Karena di kita itu kalau dananya di bawah 100 juta, itu kita maksimal 5 saham. Tapi karena ini sampelnya 800 juta, ini kan antara 100 juta sampai 1 miliar ya, kita pilih maksimal 10 saham, jadi pas 10 saham. Gitu. Kalau di atas 1 miliar kita bisa maksimal 15 saham. Tapi masalah saham ini berapa banyak itu selain tergantung dana juga tergantung skill. Jadi ada orang yang memang dia bisa sampai punya 20 saham, 30 saham, tapi dia emang bisa pantau sedikit banyak. Gitu. Jadi jam terbangnya emang dia lebih nyaman untuk lebih dari 15 saham, silahkan gitu ya. Tapi kalau untuk pemula ya mungkin masa banyak-banyak lah, 3 sampai 5 saham itu cukup sebenarnya. Jadi nanti teman-teman sesuaikan skill dengan dana teman-teman. Kalau masih baru belajar, mungkin trading saham itu nggak 80% ya alokasi dananya begitu. Jadi mungkin trading saham lebih dikit, gitu. Investasinya lebih banyak. Kalau dari modal 1M ini mungkin kalau kita trading saham yang masih baru-baru, mungkin teman-teman cukup 30%, 70% di RDPU. Gitu. Jadi lebih kecil untuk trading sahamnya karena masih pemula gitu ya. Jadi kita start small gitu. Ini juga berkaitan kadang-kadang orang mengaitkan kalau usia dari 30 tahun ke bawah ya, itu biasanya mereka lebih agresif ya. Jadi kan ada konservatif, moderat, ada agresif. Nah itu biasanya usia juga berperan ya ketika kita masuk di saham, seberapa besar kita mau alokasikan dana kita untuk trading di saham. Gitu. Cuman kalau ini saya ambil tradernya benar-benar yang agresif, di mana dia ambil 80%. Jadi RDPU-nya 20% aja untuk dana buffer fund. Buffer fund ini dana penyangga ya. Seandainya ada krisis kayak kemarin COVID, Maret diajar habis. Nah ini kita punya uang untuk beli serok gitu ya. Seandainya seperti itu. Jadi makanya selalu ada buffer fund, walaupun alokasinya 800 juta di sini. Tapi saya punya cadangan 200 juta di sini. Gitu. Jadi tergantung skillnya teman-teman ya, nanti nyamannya di berapa persen alokasi yang dari modal dingin tadi. Ini di luar investasi ya, yang kita ngomong trading. Begitu. Oke. Lalu kita juga perlu buat sama trading plan, ada risk and reward. Trading plan saya belum kasih di sini ya, tapi misalkan kita punya yang untuk day trading itu minus 3% kita cut loss, kita punya upside atau ekspektasi kita TP di 6% gitu ya. Jadi itu yang kita mesti lihat. Misalkan di sini kalau yang lebih lama mungkin dia bisa 2 kalinya 30%. Ini nggak keluar ya. Lihat. Nah, ini 1:2 ya. Jadi 3 ini 6, 10 ini 20, ini 15, ini 30%. Jadi kenapa? Karena kita punya hold period itu lebih lama gitu. Jadi takutnya kalau kamu pasang di 3 months cuma 5% cut loss, akhirnya sentuh dikit udah jual, sentuh dikit udah jual gitu. Jadi kita selalu punya pertimbangan gimana kita melakukan analisa kita ya based on risk and reward. Nah ini teman-teman juga sesuaikan sendiri gitu. Bisa beda antara saya dengan teman-teman ya kan, seperti itu. Lalu misalkan ini staging. Nah saya ngomong. Kan kalau kita lihat bahwa ketika kita melakukan day trading itu saya nggak pernah staging atau kita nggak pernah pakai tangga, kita nggak pernah bertahap masuknya, langsung one shot aja. Jadi saya lebih nyaman untuk tidak melakukan averaging down ketika day trading. Swing pun itu jarang kita pakai yang namanya staging gitu. Tapi kalau yang 3 to 6 months ini saya bisa melakukan staging. Nah kalau teman-teman lihat tadi di awal ini kan 20% 160 juta bagi 2 emiten ya, 80 juta semua rata ini. Alokasi per saham itu sama 80 juta semua saya bagi gitu. Ini supaya mudah ya, boleh ditiru, boleh diubah silakan. Lalu dari 80 juta ini kan saya ambil satu emiten ya. Nah, ini step pertama, saya pertama kali entry saya ambil 20 juta, 20, 30, 50%. Ingat ya, ini formula saya ini saya pakai di staging juga. Ketika saya bagi saham ini, total ini saya bagi juga. Untuk yang per saham 80 juta ini saya bagi 20, 30%, 50%. Jadi 20 juta, 30 juta, 50%, misalkan gitu. Ini salah ya angkanya. Ya ini salah sih, sebenarnya nggak 50. Ini 1 juta kelebihan ya. Jadi mungkin kita diatur. 10, 40, 80. Ya, seperti ini. Harusnya 10 juta, 30, 50. Nah, ini diatur aja ya. Makin ke bawah, itu harusnya dia makin turun. Jadi makin besar. Ini pakai struktur piramida.
ya. Jadi makin bawah itu makin besar kita lakukan staging. Jangan yang ini pertama dan 20 juta, vendornya malah 20 juta gitu. Jadi harus lebih besar yang di bawah supaya dapat lot lebih banyak ya ketika melakukan averaging. Seperti itu. Terus oke. Nah, ini contoh ya, contoh bahwa ini full bobotnya 20%, 100% masuk ya. Jadi dari saham-saham tadi itu semua udah masuk misalkan gitu. Jadi oke, saya sudah ada. Ya. Jadi kan trade 6 months kan 4 juta ya, 400 juta, sorry. Nah, di sini 400 juta. Ini kita sudah full bobotnya 20%, 20%, 20%, 100%. Nah, ini. Jadi market price-nya berapa? Kita beli harga segini, market price-nya segini. Ini cuma contoh ya. Kebetulan pas lagi untung gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa persentase profit and loss-nya besar banget, 45%. Gitu. Nah, di sisi yang ini, floating dana ini, nah ini artinya kan kita punya dana awal 80 juta, terus 120 juta untung, dapat 200 juta. Nah, floating dana kita kan 516 juta nih. Jadi antara apa yang kita bayarkan sama kita untung, dapatnya 516 juta. Betul? Nah, dari sini ini, kalau teman-teman realisasikan, teman-teman jual, nah, cuannya ini, yang 116 juta, ini teman-teman bisa masukkan ke buffer fund yang di atas ini, yang di ADPU. Jadi nanti teman-teman bisa tambahin, ya kan? Ditambahin yang 116 juta ini. Karena kalau kita lihat ya, sebenarnya kan ini ada ruginya. Tapi secara total itu kita masih cuan. Nah, ini kalau 116 juta dimasukin sini, berarti kan kita sekitar 316 juta. Ya kan? Dana kita makin nambah. Gitu. Untuk trading. Tapi kalau misalkan teman-teman saya mau play safe, misalkan saya nggak mau masukin cuan saya semua ini ke sini, Pak. Gitu. Saya mau masukin dia ke investasi sebagian. Boleh. Bagi 2 aja. Gitu. Jadi dibagi 2. Nah, 58 jutanya itu masuk di investasi. Lu bisa masukin one shot di sini. Ya. Begitu. Jadi nantinya akhirnya ini buffer fund-nya kalian jadinya begini. 258 juta di sini. Gitu. Ya. Nah, kenapa kok nggak ditambahin di modalnya ini, Pak, untuk yang trading saham 800 juta ini? Begini, kalau masih pemula, jangan digulung dulu di sini modalnya. Kalau buat saya ya. Jadi mending modalnya tetap 800 juta di sini. Kan 1M tadi, tetap di sini 800 jutanya, nggak apa-apa. Gitu. Kecuali sudah winning rate kalian udah bagus, nah kalian mau nambah silakan gitu. Jadi misalkan kalian masih pemula ini, modal awal masih 10 juta, terus menang, jadi 50 juta mau kalian masukin gitu ya silakan. Kalau kalian mau naikin dia punya modal untuk kalian trading silakan gitu. Karena yang paling susah itu adalah psikologinya kalian gitu. Suka maruk kan, suka greedy. Nah, itu. Jadi makanya kenapa saya jarang nambah modal saya di saham. Yang penting cuannya itu dipisah. Cuannya masih ke RDPU atau terserah mau ke RDPS atau mau ke RDPT, mau RDPC silakan. Yang penting dipisah begitu. Jadi once misalkan ada virus lagi delta apalah gitu, ini dana ini kalau ada terkoreksi kan bisa serot, ya kan, ambil cepat gitu untuk ada opportunity di market gitu. Jadi nggak semuanya kayak misalkan gila ini gua rugi banyak gini-gini, nah gitu ini ada buffer fund di sini gitu ya, yang kalian siapkan dananya gitu. Oke, terus selain itu aku juga mau kasih tahu bahwa penting banget kalian punya yang namanya daily record. Daily recordnya kayak gini, ya. Beli saham apa, tanggal berapa, price band-nya berapa, lot-nya berapa banyak, IDR-nya berapa, totalnya. Ini kan ada fee-nya ya. Nanti total buy amount-nya berapa. Ini dibuat aja rutin. Walaupun kualitas kan sudah ada ya report, kalian bisa minta per bulan itu sebenarnya posisi kalian seperti apa, tapi better dengan kalian punya begini kalian itu lebih rapi gitu. Jadi biasanya aku tuh per minggu, kan kalau ini kan ini harian sama aja nih, 1 minggu tinggal dipotong gitu kan. Terus nanti kenapa dicoret ya? Ada yang coret-coret ya? Jangan dicoret dong screen-nya. Oke. Nah kayak gitu. Terus kapan kalian jual, ya kan? Ini data record semua di sini. Sell fee-nya juga ada
gitu. Tax-nya juga dihitungin, akhirnya posisi kalian profit atau loss di sini. Nanti akhir-akhir di bawah itu di total aja. Sebenarnya 1 bulan itu kalian keluar berapa sih atau loss berapa? Nah itu sebagai evaluasi kalian. Kalau dibuat mingguan nggak apa-apa sih. Nanti kan mingguan kali 4 jadi bulan. Jadi terusin ke bawah gitu. Jadi di situ kalian bisa review gitu. Kalau kayak aku misalkan Senin, Selasa, Rabu boncos ya kan, Jumat kedua harus cuan gitu. Jadi kayak ada satu minggu itu harus bagus. Minggu kedua bagus. Akhirnya 1 bulan itu kita bagus performanya gitu. Tapi ada juga di mana emang bulan-bulan yang nggak bersahabat sama kita, di mana kita melakukan raise cash ya kan. Raise cash itu kita jual sebagian saham kita gitu kan, supaya kita pegang cash lebih banyak. Begitu nanti koreksi udah selesai ya, baru kita masuk untuk beli seperti itu. Jadi ada strategi. Itu untuk daily record-nya. Lalu untuk bobot. Kalau ini kan daily ya, yang kalian bisa record. Yang ini yang bobot. Nah, ini bobot portofolio. Jadi banyak teman-teman tuh yang nanya, Pak, saya boleh nambah Kak di saham ini. Pak, saya boleh masuk di harga yang sekarang nggak? Gitu kan. Padahal harganya sudah bukan di pucuk, karena saya nggak tahu pucuknya di berapa ya, tapi sudah rally gitu. Rally-nya sudah beberapa hari atau beberapa minggu. Itu kan risk-nya lebih besar ya. Nah, teman-teman, oh iya, saya disclaimer on dulu ya, saya lupa. sorry. Jadi ini sifatnya edukasi ya. Jadi nggak ada ajakan untuk membeli atau menjual suatu saham, bukan pom-pom juga forumnya. Di forumnya Kontan yang 25 tahunnya Kontan, sama tadi birthday Kontan, saya lupa ngucapin. Ini sebagai gambaran ya guys, bukan the real ya. Jadi nanti malah HK yang ini jangan ya. Misalkan harga belinya segini, lotnya segini, ini kan jumlah dana pembelian yang saya keluarin, bobot awalnya berapa ya kan? Ini ada bobotnya nih. Wah, yang paling besar friend ya. Ini kebetulan contohnya paling besar friend. Mana sih? Aku nih. Nggak kelihatan, salah. Hitam ini yang kuning. Oke. Ya kan ini bobotnya seperti ini. Seharusnya nggak boleh. Ya. Kita tadi sempat ngomong kan kalau bisa 20% kita bobot. Ya, supaya kalau nanti dia terkoreksi kita nggak keringet dingin, nggak gemeter gitu ya. Jadi di sini yang saya maksud sering saya tanya, bobotnya berapa persen Bu, Pak? Gitu kan. Kalau dia kayak ini 18% di bank, mungkin kamu boleh nambah cuma 2%, supaya 20%. Gitu. Ya kan? Jadi bobotnya kecil aja. Begitu. Ini 0, something harusnya ya. Jadi kalian bisa nambah mungkin yang di saham-saham yang bobotnya masih kecil. Tapi kalau sudah kayak friend gini, ini kalau itu sampai 60%, 80%, wah itu kalau dia koreksi bisa nangis. Ini kebetulan dia friend harganya 75 ya. Karena harga sahamnya current date, ini tanggal berapa? Nanti kemarin ya, 15 Oktober. Harganya kebetulan di harga ini, masih di bawah. Ya kan, belinya awal-awal dulu. Seperti itu. Ini ketahuan kan jumlah dana yang udah kalian sekarang nih, posisi floatingnya sekarang segini, 851, artinya kalian profit, ya kan? Ini floating profit. Kalau dia minus itu berarti loss ya, kalau ada tanda kurungnya. Ini dia loss. Ini lossnya. Lossnya dibuka sama di bank ya, 22 juta, itu berarti lossnya dia sekitar, nih presentasinya. Tuh. Udah loss seperti itu. Tapi overall, kalau kalian lihat portofolio kalian, yang saya selalu bilang kan, portofolio kalian itu masih minus plus 13,13%. Kalau saya mau jual semua sell all karena stres gitu kan, satu saham, saya sebenarnya secara overall ini masih aman gitu. Ya udah, langsung sell all. Kalau misalkan mau tenang tidur, start again gitu. Ya kan. Jadi kan mesti punya kayak gini nih. Makanya saya bilang manajemen portofolio itu penting gitu. Ini kan ketahuan nih bobot saat ini. Bobot awalnya berapa? 3%. Sekarang 3,61%. Sudah naik 0,44%. Ya enggak? Seperti itu. Jadi pembobotan ini penting ya. Kalau buat teman-teman mau trimming, nah ini bisa kalian kurangi di sini. Misalkan udah terlalu berlebihan nih. Kayak ini friend ini sudah naik ya 12,50%. Bobotnya dia nambah 12,50% di sini. Ini saya ambil contoh friend. Nah, ya, gitu. Ini dia sudah bertambah. Artinya apa? Ini posisi cuan kan? Tadi 100 juta.
cuannya gitu. Nah, kalau kalian merasa bahwa target kalian di frame cuma cuan 10%, ya why not? Ini bisa dieksekusi dijual dulu gitu. Ya enggak? Dijual dulu gitu. Nggak apa-apa gitu. Tapi kalian bisa tahu, misalkan kayak sekarang lagi bearish, misalkan marketnya lagi bearish, retest dulu. Nah, kalian kurangi. Ini kan bobot saat ini misalkan sekian ya. Oke, per emiten saya misalkan pukul rata kurangi 1% misalkan. Kalau yang masih tipis-tipis kayak tower ya udahlah nggak apa-apa. Kayak yang ini, kayak Arto nih saya kurangi. Terus kayak MTEK saya kurangi misalkan gitu. Jadi kalian bisa tahu, oh ini saya yang kegendutan yang mana. Saya mau kurangi bobotnya. Nah, kurangi bobotnya dijual kan, nggak dijual semua ya. Terserah kalian mau jual semua atau enggak. Nanti penghasilan yang tadi kalian dapat itu kalian lempar lagi ke RDPU ini atau balikin ke sini. Yang ke RDPU kalau misalkan kalian ini masukin kembali ke ini RDN-nya kan. Jadi kan dia pasti akan di RDN, nggak pindah ke RDPU. Kecuali kalau cuannya, nah cuannya kalian mau ini, kalian bisa masukin cuannya ke yang tadi ke RDPU gitu. Jadi pilihannya seperti itu. Karena saya selalu locknya di sini 800 juta tadi. Ya, di lock di 800 juta. Gitu. Jadi saya nggak mau nambah modalnya lagi. Yang ini yang boleh gerak. Seperti itu. Oke. Nah, ini yang trading plan. Harusnya belum lengkap. Harusnya ini trading plan dulu ya. Apa balik. Oke. Ini sekalian ya. Initiate price close. Nah, ini artinya apa? Ketika saya mau masuk di saham terbit dulu, itu saya punya harga close waktu itu sudah di 2.500. Saya belinya di harga berapa akhirnya? Saya belinya di harga 2540. Tidak selalu kita bisa beli di harga close ya. Betul kan? Ini saya lebih tinggi di 2540. Dan harga-harga lainnya gitu ya. Ini harga ketika saya buat trading plan-nya dia, itu posisi kayak friend ini di 55. Ya, saya dapatnya berapa? Saya beli di 75. Jadi pasti ada penambahan, misalkan gitu ya. Lalu target profit saya. Ini disclaimer on ya, ini jangan ditiru. Jadi ini hanya sekedar sebagai kita sharing knowledge di siang ini bersama kontan. Cut loss-nya berapa? Nah, ini langsung kan kita buat risk and reward-nya. Betul? Otomatis. Time frame-nya kita tentukan juga. Di sini saya mau ngapain? Oh, ini rata-rata saya pegang 3-6 bulan ke depan. Ini swing. Yang swing itu apa? Tower sama RE. Akan gitu. Nah, di sisi kanan itu ada updated. Ini ada updated support and resistance. Ya. Nah, ini biasanya updated ini kan kita sudah beli awalnya. Ini trading plan awal, ya, trading plan awal sebelum saya melakukan pembelian. Sudah di-setting itu, time frame-nya berapa, ini apa. Setelah itu, saya hijauin. Nah, setelah itu kita udah beli. Ini posisi beli. Ya kan, posisi beli, terus ini ada harga saham sekarang. Nah, ini adalah updated support and resistance. Di mana kita akan menentukan, saya mau lihat nggak, oh target profit kemarin di harga 3.000. R-nya di 3180, R kedua di 3450. Gitu. Apakah saya mau adjust saya punya trading plan atau enggak? Ya kan, misalkan ambil yang buka. Buka ini saya cut loss di 685 harusnya, misalkan gitu ya. Terus supportnya seperti dulu dan 85, berarti mau nggak mau nih strong cut loss. Nggak bisa disimpan untuk trader. Jadi saya punya patokan bahwa oh S1-nya di 690, S2-nya di 685. Ini dekat benar-benar cut loss, update-nya supportnya juga cut loss. Udah harus cut loss saya. Apalagi ya, contoh. Misalkan MMLP. Enggak, awalnya saya 103.50. Betul nggak? Harga sekarang di 530. Masih aman buat saya. Gitu kan. Terus kita lihat supportnya sekarang ini berapa di 450, 402. Gitu. Nah, ini kita akan bisa menentukan apakah saya harus merubah trading plan saya. Nah, di situ. Ya kan? Posisi sekarang itu MMLP di cuan ya. MMLP cuan di 32,50%. 3,9 juta. Nah, kayak gitu.
Apakah saya mau kurangi atau saya mau gimana? Nah, itu saya punya updated support and resistance di sini. Jadi setelah saya sudah awalnya saya buat trading plan, saya beli, terus saya lihat bobot saya berapa, support sama resistance sekarang yang terbaru itu seperti apa kondisinya. Karena kita pantau kan, gitu. Misalkan kalau teman-teman misalkan investasi, nah ini mungkin lebih gede jaraknya ya, karena kan investasi kan lebih lama gitu. Mungkin pantaunya cuma per 3 bulan sekali, per 6 bulan sekali. Kalau trading, nah itu aku selalu karena cuma 10 emiten aja, jadi aku bisa pantau chartnya itu setiap hari gitu. Seandainya di titik mana gitu. Kalau di aplikasi sekuritas kan kalian bisa setup ya, kayak ada apa pop-up gitu ya. Ini levelnya sudah mencapai berapa gitu ya. Itu sebagai alat bantu kalian. Oke, segitu aja. Semoga teman-teman lumayan jelas ya. Ini aku lebih ke partikel yang biasa aku gunain gitu. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, gitu dulu Pak Wendy. Stop share. Pak Wendy-nya mana ini? Pak Wendy atau Pak Renggo? Silakan. Mau tanya boleh juga. Bentar ya, saya. Oke, ini Pak Wendy-nya lagi sibuk kali ya. Oke. Oke Pak, sorry Pak. Pak Wendy turun agak internetnya lagi down Pak. Oh oke. Ya. Ya, ini ya sudah kembali lagi Pak Wendy. Silakan Pak Wendy. Ini ya yang mau tanya silakan, saya baca dulu chatnya atau Bapak yang mau bacain silakan. Boleh Pak, boleh. Saya akan. Boleh ya? Ini ada yang bercana melalui dimensi konten dulu Pak ya, karena dari tadi. Oke, dari Mitu, dengan nama Mitu, berapa sih cash yang selalu disediakan ke Kak Doni di pasar modal? Apakah jika bullish, Kak Doni akan all in tanpa sisa cash? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari Fanny, dari Mainstate IFF.id, nonton di Mainstate. Kalau kita DCA, tapi sahamnya rally, apakah kita tunggu dulu? Contoh, ICBP. Mungkin dua dulu kali Pak ya, ntar nanti selanjutnya kita bacakan lagi. Terima kasih Pak Doni. Pegang cash. Nah, ini kita juga make opportunity ya. Jadi aku selalu bilang kalau bearish itu biasanya ketika dia udah mulai bearish, itu aku memang raise cash. Pokoknya kalau kita analisa terus kok sahamnya udah nggak ada yang menarik lagi ya, itu udah nggak enak kan. Terus kita lihat makronya juga, gitu kan, ada kebijakan apa. Tadi kan aku sempat share yang apa, inflasi lah, BI rate lah, apa. Nah itu aku udah mulai dengar ekonomis ngomong apa, misalkan Pak Fahrul lah atau teman-teman yang lain, itu gue udah mulai baca lebih banyak gitu ya. Salah satunya baca kontan ya, Basic Insight, e-papersnya kontan tuh saya setia tuh. Nah dari situ kita dapat view kan, oh ini sebenarnya marketnya lagi bearish. Nah itu biasa selalu risk cash, saya trimming, saya belum belinya kapan? Nanti kalau kita sudah mulai membalik arah, saya udah yakin bahwa oh ini ada sektor yang dia lebih cepat duluan. Nah itu mulai saya melakukan masuk ke market. Tadi pertanyaannya kalau bull apakah full cash-nya dihabisin? Enggak. Gitu. Jadi lihat dulu, misalkan kayak November Desember itu saya biasanya belinya bukan November Desember, tapi belinya sudah mulai dari September. Jadi kayak misalkan window dressing itu saya nggak masuk di Desember, gitu. Jadi istilahnya kita lebih new restart lah. Gitu. Karena kan ada seasonality ya di bursa itu yang saya yakini gitu ya. Kalau kita lihat di bulan-bulan apa yang tadi saya bilang mungkin Mei, Juni, Juli itu bullish seperti itu. Jadi kita udah atur. Misalkan nanti Natal tahun baru, oh banyak orang shopping ini oh no. Nah itu berarti emiten apa aja yang saya sudah belanja jauh hari sebelum orang melakukan pembelian saham tersebut, sebelum ramai lah di market. Misalkan kayak Diwali November ini tanggal 4. Nah itu CPO kan. Nah itu saya udah beli CPO dari akhir Agustus awal September udah mulai nyicil. Jadi seperti itu sih strateginya ya, nggak mesti. Tapi kalau day trading, nah itu beda lagi. Nah, day trading itu saya bisa fleksibel, lebih cepat saya maksudnya gitu.
pertanyaan kedua mengenai DCA ya, dollar cost averaging ICBP. Nah, ICBP kan kamu beli kalau monthly itu ya beli aja. Misalkan kamu gajian tanggal 25 gitu. Kamu bisa beli, kalau saya nggak mau tanggal 25 belinya. Karena kalau semua satu Indonesia beli tanggal 25 harga sahamnya naik dong, saya dapat harga mahal. Mungkin saya belinya minggu ketiga atau minggu orang lagi kantong kering tuh ya. Saham lagi minus-minus tuh saya baru beli tabung sahamnya. Yang penting sebelum saya gajian lagi saya sudah habisin dananya. Misalkan saya isiin 10%, ya udah 10% itu untuk saya beliin saham yang sama ICBP terus ya. Misalkan mau ICBP sampai 5 tahun ya ICBP terus, mau naik turun dia averaging nanti harganya kan, seperti itu. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa wah kalau lu nabung saham akan besar terus dong dia punya porsinya di investasi. Ya ada sih, namanya juga nabung saham. Biasanya nabung saham ya untuk kalau yang modalnya kecil ya silahkan gitu. Kalau modalnya besar mau nabung saham juga boleh. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa mending one shot. Jadi ketika market lagi koreksi, kamu nggak averaging harga sahamnya, tapi misalkan kayak kemarin Unilever lagi turun nih, kamu udah dapat THR kan bulan Mei atau Juni itu saya lupa. Nah, kalian bisa hajar itu Unilever sekali beli gitu kan. Begitu naik ya udah nikmatin. Tapi kalau kamu mau investasi jangka panjang ya kamu nggak akan peduli Unilever mau berapa gitu kan. Tapi kembali lagi fundamental juga dilihat, growth-nya Unilever itu sudah nggak seperti dulu gitu kan. Pertimbangannya seperti itu. Jadi atau kalian melihat bahwa nanti kalau misalkan COVID udah turun ya, daya beli naik kan, nah mungkin orang akan beli produk-produknya Unilever lebih banyak dibandingkan produk-produknya kompetitor. Nah, atau kamu masuk ICBP gitu kan, ICBP yang memang tahan banting gitu kan, atau ke BCA yang event kita COVID pun dia masih positif. Nah, seperti itu. Jadi itu ya mungkin lebih ke fundamental ya teman-teman. Kalau untuk DCA ICBP ya buat saya sih nggak masalah sih. Sekarang udah 9 ribuan kan ICBP. Ya. Berarti silakan Pak. Keren banget Pak. Semoga menjawab pertanyaan Bapak atau Ibu Fani atau Bapak dan Ibu Mitu yang ada di mainstateif.kontan.id. Sudah tersambung kembali dengan Mas Wendy. Mas Wendy, apakah sudah bisa? Sudah bisa. Oke, berarti saya serahkan ke Mas Wendy ya. Silakan Mas Wendy, waktu dan tempat. Pak Doni, ini banyak yang menanyakan minta Excel-nya Pak. Bisa di-share nggak Pak? Boleh. Mungkin di YouTube-nya aja ya, YouTube-nya Kontan ya, bisa ya. Kan ada ya, ini di-upload di Kontan nggak sih? Iya, nanti di YouTube ya, di kolom komen mungkin nanti bisa di-share. Ya, jadi mereka bisa nonton ulang sambil cek Excel-nya ya. It's okay, it's free. Because I'm happy to share with you guys. Jadi karena saya udah lama banget nggak kasih training, jadi makanya thank you buat Kontan yang ulang tahun ke-25 dan terutama untuk Pak Desmond ya, yang selalu WA saya, thank you kesempatannya, saya bisa ketemu dengan banyak orang di sini, bisa sharing ilmu, semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya minta maaf ya, kalau ada salah angka, salah ngomong, mungkin ya mohon dimaafkan. Masih banyak lagi Pak pertanyaan ini di chat Zoom ya? Silakan. Ini dari mana nih, dari Decia ya, untuk penentuan staging 20, 30, 50 itu apa harganya pun juga harus bertahap dari harga tinggi, sedang atau rendah saat koreksi. Bagaimana jika harga malah terus bergerak naik dan seandainya pun terjadi koreksi harganya pun tidak mencapai harga saat kita beli di 20% atau 30%. Bagaimana tuh Pak Doni? Oke. Gini, averaging down itu kita lakukan kalau memang sesuai kita punya ekspektasi ya. Jadi ada saham-saham yang memang bagus tapi harga sahamnya market responnya nggak searah dengan forecast-nya dia atau ekspektasi kita gitu. Jadi makanya kita yakin dengan story-nya, akhirnya kita melakukan averaging down gitu. Tapi kalau misalkan harga sahamnya itu dia makin naik, misalkan di step pertama nih beli cuma 10 juta, tapi harga sahamnya terus naik. Nah itu teman-teman harus lihat dulu, ini naiknya karena apa? Apa karena memang ada updated kinerja dari perusahaannya, dia ada kerja sama si A, si B, si C, terus forecast-nya seperti apa? Biasanya kita tahu dari public expose, atau misalkan dia ada IG live dengan siapa, nah itu teman-teman dapat informasi di situ, ya kan? Kalau misalkan teman-teman sudah fokus bahwa satu saham itu kan akan TP di 10% floating profit ya. Nah, misalkan sahamnya melebihi dari 10%, jadi dia naiknya sampai 12-15% misalkan.
Nah, di situ kalau kalian mau melakukan averaging up cukup sekali aja sih menurut saya. Boleh dilakukan averaging up asal di technicalnya itu masih bagus, volumenya masih bagus. Jadi jangan sampai kalian nambah terus kebegal ya. Jadi kayak dipucuk lagi gitu. Jadi sebelum kita melakukan jadi entry sama exit maupun belum mau nambah itu technical yang berperan. Jadi kalau banyak fundamental ya what gitu kan, saham apa yang mau kalian beli gitu. Tapi kalau masalah entry-nya di berapa, exit-nya di berapa, boleh nambah enggak. Nah, kan bobotnya juga tadi saya bilang kan, ini bobotnya masih terlalu kecil atau kalau udah terlalu besar jangan ditambah dong. Gitu. Misalkan kalian fleksibel aja, misalkan kalian one shot ya, tapi di 3 to 6 bisa gitu ya. Soalnya kalian memang benar-benar yakin sama perusahaan ini, makanya kalian harus banyak baca untuk mengenal lebih dalam tentang perusahaan ini. Begitu kalian melakukan 3 to 6 tapi one shot ya, artinya kalian misalkan 100% dana di satu saham dimasukin BEM, tapi bobotnya masih 20%. Itu nggak apa-apa buat saya. Jadi kayak kalian melakukan day trading misalkan, tapi di 3 to 6, jadi holdnya lebih lama tapi one shot. Itu adalah pilihan-pilihan yang bisa kalian ambil. Yang penting ada trading plan lagi gitu. Karena nggak semua emiten itu harus di staging ya. Jadi boleh untuk emiten-emiten tertentu kalian merasa bahwa ini nggak perlu staging, saya yakin story-nya, saya tahu growth-nya dia bagus, nggak ada perubahan fundamental yang signifikan yang berdampak negatif ke perusahaan tersebut, saya banding one shot gitu. Atau ketika kalian sudah melakukan averaging down, terus harganya tetap turun terus, udah sentuh cut loss, ya harus cut loss. Karena itu kan ini trading, jadi jangan sampai dibingungkan sama investasi ya. Jadi ketika udah cut loss ya cut loss, cut lossnya dalam dong Pak, gini ya. Sebelum kalian melakukan step kedua, itu kan harus benar-benar mikir, ini possible nggak saya melakukan step kedua, atau cukup di step pertama saya cut loss. Jadi makanya ada support and resistance yang tadi setelah saya beli, kan ada trading plan, saya beli terus saya yang kanan kan saya ada updated support and resistance ya. Nah itu fungsinya di situ. Sambil kalian melihat bahwa nggak cuma fundamental, technical, sentimennya apa ini. Nah gitu. Ada nggak misalkan tiba-tiba direkturnya kena kasus KPK misalkan gitu. Itu kan akan negatif, atau misalkan dia terlilit utang atau obligasinya failed. Nah itu kan kalian harus benar-benar ambil keputusan cepat gitu ya. Atau misalkan sektornya lagi rotasi nih. Nah kalian harus switch langsung seperti itu. Jadi benar-benar lincah ya. Kalau trading itu kita harus adaptif kalau buat aku. Misalkan kemarin kan heboh di ekonomi sahamnya pada koreksi semua gitu kan. Sedangkan kayak coal, CPO, lalu perbankan bisa naik seperti itu gitu kan. Kalian mau ambil keputusan sebagai trader ya. Kalau trader ya harus pas kalau buat saya. Kecuali kalian punya dana yang lebih, dana yang masih ada, yang bobotnya belum digunakan maksimal, kalian bisa pindah ke old economy kan. Daripada cuma bengong doang liatin gitu kan. Yang lain happy-happy, kalian meringis, sedih gitu. Jadi situ trading ini kalau memang saya bilang serius ya, bukan yang bisa main-main gitu kalau buat saya. Jadi lebih ke you do it benar-benar kalau bisa lu sayang sama uang lu, jadi lu benar-benar kasih effort yang lebih untuk itu. Makanya banyak baca reportnya analis. Tadi saya bilang ya, desain RDN minimal 2 account kalian punya supaya kalian dapat report analis dari 2 sekuritas yang berbeda. Kalau kalian mau buat 4, misalkan day trading sendiri, swing sendiri, day to 6 sendiri, investasi sendiri, juga nggak apa-apa. Tapi kan dapat 4 report dari sekuritas yang berbeda seperti itu. Itu aja sih Pak Wendy. Ya, ada lagi Pak pertanyaannya ini dari Andre ya. Setuju dengan pertanyaan pertama di atas, apa strateginya Kodon untuk sisa dana 50%-nya jika price tidak mencapai stage paling bawah? Gimana tuh Pak? Kalau 50% misalkan dia akan mencapai, DN aja. Nah ini juga aku sebenarnya kalau level advance ya, ini kan level basic yang aku ajarin. Kalau level advance itu kita bisa alihkan dia mungkin ke RDPU atau RDPF gitu ya, secepat itu. Mending ke RDPU sih kalau buat aku. Jadi nanti dananya kan nganggur itu yang 50%, betul nggak? Tadi kan 100%, kita baru masuk misalkan 20%, 20%. Artinya ada 30 dan 50, 80% masih nganggur. Daripada di RDN terus, switch langsung ke RDPU. Itu juga bisa dilakukan. Yang penting kan punya pencatatan ya. Saham ini saya masuknya baru 20% dari alokasi modalnya. Berarti yang 80% ya saya bisa masukin ke RDPU. Gitu. Atau 50%-nya lah istilahnya. Jadi kayak 20, 30, 50 udah masuk step pertama. Berarti kalau kalian mau ambil cepat
gerak cepat, harusnya ada 30% yang standby kan saat itu. Nah, 50% yang masih tinggal DPU dulu gitu. Jadi kalian bisa switch seperti itu ya, supaya uangnya nggak ngembang di RDN doang gitu. Itu sih Pak. Iya, ini ada lagi. Oh, dari Sheila ini menanyakan Pak, untuk dana buffer itu digunakan kapan aja ya? Oke, dana buffer ini misalkan kayak ada COVID tuh, itu kan Maret kita terkoreksi parah ya. Antam aja ke harga 380, kalau saya ingat saya masuk di situ, itu murah banget tuh. Nah, ketika orang lagi panik, kita punya duit buffer fund kan, hajar gitu kan, hata gitu langsung dengan apa sadar diri gitu ya. Bayangin kalau misalnya kita nggak punya buffer fund, begitu ada market koreksi, udah mulai rebound, kita cuma bengong aja. Nah, itu kan juga nggak enak ya. Gitu. Makanya kalau ada buffer fund di situ. Untung-untung kalau teman-teman cuan, buffer fund-nya makin banyak ya. Seperti itu. Oke, ada lagi. Bentar. Ini dari Henry. Kalau untuk day trade atau scalping, untuk daily record-nya itu dihitung setiap berapa nih Pak? Nah, Kalau dia day trade sama aja, tetap aja terus kayak di watchlist yang daily tadi, hitungannya masukin situ. Gitu, karena itu kan trading kita. Jadi yang catatan daily itu tetap kita hitung. Jadi karena kamu beli kan. Mau scalping kan cepat, mungkin satu hari kamu bisa scalping 4 sampai 5 saham, ya itu termasuk dalam record kita, daily trade kita. Gitu. Cuma mungkin kalau yang scalping mungkin row-nya jadi banyak ya. Karena banyak sekali dia satu hari bisa 5, 10, jadi banyak banget ke bawahnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan bisa pantau ya. Oh sebenarnya secara weekly itu saya cuan nggak, secara monthly saya cuan nggak, jadi per 3 bulan saya cuan nggak gitu untuk tahu performa kita. Gitu. Karena kebanyakan orang Pak itu mereka isi RDN nggak tahu kamu udah isi RDN-mu tuh udah berapa banyak kamu isi gitu kan. Misalkan udah sampai 100 juta dia nggak tahu tuh. Ya kan yang ada loss nggak ngerti udah berapa banyak uang yang dimasukin ke situ gitu. Karena dari awal dia nggak ngelok modalnya harusnya berapa gitu. Dan nggak dipantau, nambah akhirnya begitu minta report ke sekuritas kan bisa kita telepon ya, minta selama ini saya setahun ini berapa gitu. Baru aduh gila gua ruginya sekian banyak ini, minus, stres akhirnya. Karena nggak dicatat. Lebih kadang-kadang email dari sekuritas nggak dibuka kan. Kayak gitu. Jadi better lu punya catatan kita. Seperti itu. iya, ini dari Decia lagi. Jika terjadi major change di market, seperti pas awal COVID, apakah ya wise jika saham investing pun kita cairkan dulu tuh Pak? Gimana? Gini, kalau saham investing, misalkan ambil contoh BBRI ya, itu real story of my life. BBRI sampai 2.150, saya sampai ingat dari harga 4.700 dibanting ke 2.150 dan saya nggak cut loss, malah saya nambah. Setiap minus 30% itu saya nambah averaging down di BBRI, gitu. Jadi nggak mesti harus di cut loss ya atau dicairkan dulu. Boleh aja misalkan kan jablat ini jelek-jeleknya kan jual dulu supaya dapat modal kan, bisa aja. Tapi waktu itu saya sebenarnya masih ada dana. Jadi makanya saya bilang ada buffer fund yang saya untuk bisa saya pukul BRI sampai 22 kali saya averaging down kalau nggak salah, 2 atau 3 kali. Gitu. Jadi itulah fungsinya gitu. Kalau kamu nggak pengen sekarang nggak punya duit ya udah investing yang biasanya dijual dulu semua nggak apa-apa. Nanti begitu koreksi selesai baru kalian masuk. Itu juga bisa dilakukan. Jadi tergantung teman-teman ya seperti apa menyikapinya. Tapi yang penting punya duit. Ya orang itu gemeter dengkul lemes ya nggak bisa makan, langsung makan luar karena nggak punya duit. Mau ngapain gitu. Tapi kalau kalian punya stok uangnya banyak, buffer fund-nya banyak gitu ya, santai. Oh koreksi, wah seneng nih gue. Misalkan November ini disclaimer on ya, mau ada tapering misalkan. Sekarang kalau saya beli perbankan sekarang udah tinggi semua, ya udah santai. Mau saya beli perbankan dulu, nunggu sampai mungkin kalau pas tapering ada koreksi, baru saya bisa masuk sebelum dia nanti Desember ngebut atau Januari ngebut. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kalian mengaturnya ya, kan saya nggak tahu deh. Tapi at least apa yang saya sharing ya biasanya begitu, harus ada buffer fund untuk itu. Baik, ya untuk para peserta Open Public Class yang mau bergabung juga, yang mau memberikan pertanyaan juga bisa masuk di kolom chat room ya di paling bawah. Jika Anda masuk di Virtual Expo IFF,
Nanti bisa pertanyaannya bisa saya tanyakan ke Pak Doni langsung. Mau di kolom chat untuk di Zoom juga bisa, silakan bisa bergabung. Yang jika tidak bisa bergabung, tenang saja karena untuk pertanyaan dan materi-materi yang sudah disajikan oleh Pak Doni nanti akan ada di YouTube, di Kontan TV. Iya, ada lagi pertanyaan ini. Oh, kalau dari Rangga ini menanyakan Pak, dia pemula dalam investing di saham. Dia menanyakan kalau perusahaan yang IPO yang baru masuk bursa saham itu sebenarnya layak untuk dijadikan trading atau investasi, Pak? Oke. Pertama kalau kita ngomong IPO itu sebenarnya high risk buat saya. Karena kalau chartnya juga nggak ada, betul nggak? Belum bisa dibaca polanya kan, gitu. Jadi itu satu. Kedua, ketika dia mau IPO, kita baca prospektusnya, ya kan? Kita yakin nggak sama paparannya dia itu? Atau kita cuma spesialis IPO? Ada orang-orang yang memang mereka trader khusus IPO. Jadi memang mereka udah biasa untuk mempelajari ini, underwriter-nya siapa, biasanya dibawa ke atas apa dibawa ke bawah, apakah underwriter-nya ini care atau enggak. Nah gitu, jadi itu juga berperan sih. Jadi untuk IPO ini aku rasa perlu effort yang luar biasa, dan biasanya perusahaan-perusahaan mau IPO itu mereka melakukan show gitu kan, maksudnya kemana-mana mereka isi, kemana-mana mereka promote gitu kan, seperti itu. Jadi untuk investasi, kalau memang kalian lihat bahwa ini prospeknya bagus, why not? Ya kan, tapi kalau misalkan kalian mau nunggu dulu, ya nggak apa-apa. Biasanya kalau fundamentalis tuh kalau dia lihat laporan keuangannya merah-merah waktu IPO, mereka nggak mau masuk, mereka tunggunya nanti, gitu kan. Tapi kalau trader begitu lihat animonya gede masuk, gitu kan. Tapi harus siap cut loss kalau seandainya nggak sesuai dengan ekspektasi. Jadi seperti itu sih. Jadi kalau untuk money management untuk IPO ini tergolong ke buat saya ya, dia masuk ke penny stock buat saya. Yang artinya dia lucu-lucu kalau buat saya. Even walaupun itu perusahaan besar ya, tapi saya tetap memperlakukan dia sebagai lucu-lucu karena saya nggak tahu gimana chartnya, ya kan, market tuh responnya akan seperti apa, seperti itu. Jadi untuk IPO saya berani masuk tuh mungkin cuma 10% alokasinya, nggak terlalu besar gitu ya untuk IPO. Terutama untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin market cap-nya itu cuman kita bilang di bawah 500M ya. Kan kalau first liner itu di atas 10 triliun, second liner dia di 500M sampai 10 triliun ya. Terus third liner itu di bawah 500M. Jadi kalau mungkin dia cuma 50M, 40M itu lebih rawan sih buat saya. Lebih rawan untuk ya quote unquote dimainkan gitu. Jadi tergantung teman-teman stylenya seperti apa. Bukan berarti nggak boleh beli sama itu ya, boleh. Ya, jadi begitu ya untuk Pak Rangga tadi yang sudah menanyakan, ya harus hati-hati juga untuk perusahaan IPO karena belum ada chartnya gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, dari Pak RW ya, Pak RW. Manajemen pada saham-saham IPO itu bagaimana ya Pak? Kita trade-nya sama dengan saham-saham harian atau berbeda? Oke, tadi saya sebutkan bahwa 10% aja sih saya masuk di IPO, jadi trade-nya sebenarnya hampir sama dengan saham-saham harian, karena IPO itu kalau kita perhatiin, kalau begitu dia arah terus, itu susah kan dapatnya. Nah, kadang-kadang ada yang dibuka, jadi istilahnya kayak periode di mana dia kasih kesempatan untuk retail masuk, untuk umum beli gitu kan. Nah, itu kita harus juga lihat seberapa besar ekspektasinya market gitu kan, volumenya seberapa banyak yang minat sama itu gitu. Terus kita juga lihat mungkin kalau yang lihat flow ya, udah perhatiin tuh siapa-siapa aja yang masuk, terus underwriter-nya siapa, ini lagi buang barang atau lagi apa. Nah itu lebih dalam lagi sih, saya nggak jelas di money management. Tapi yang penting kalau buat saya ketika IPO itu saya nggak akan banyak sih, mungkin cuma 10% dari total portfolio saya gitu. Ya, dan sudah hampir 1 jam Pak untuk materi kita kali ini. Mungkin ada closing statement dari Pak Doni untuk peserta yang sudah gabung siang hari ini. Oke, ini weekend kita semua semoga nggak pusing ya. Semoga saya jelasinnya cukup simpel. Nanti link untuk Excel-nya udah dikasih di konten di YouTube-nya. Intinya gini, lo mesti manage your expectation, lo know how to manage your money. Itu penting basicnya, karena teknikal sama fundamental itu bisa dipelajari selanjutnya. Tapi kalau kita bangun rumah, money management itu awalnya basisnya, karena orang kadang-kadang suka
lupa belajarnya technical dulu, fundamental, tapi money management dianggap simple atau ringan. Tapi ketika kita ada boncos ya rugi baru lihat, oh iya ya gue salah money dari awal, manage money dari awal gitu. Gitu Pak, karena pasar modal kan modal duit ya, jadi uangnya di manage dulu. Nanti masalah mau beli saham apa, kapan jualnya, nah itu technicalnya bermain di situ. Terima kasih buat konten, thank you Pak Desmond, Wendy, Pak Terima Renggo, thank you kasih so Pak much for the Doni opportunity. dari Maybe one day Saham we can meet Daily. again. Semoga sukses selalu. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk peserta IVF Open Class kali ini. Semoga materi yang sudah disajikan bermanfaat untuk kita semua. Semoga juga saham-saham yang sudah diinvestasikan di trading juga semakin cuan ya. Amin. Saya Wendy Utomo. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.